Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anakku? Pak Sari berharap kalian sehat, kalian ceria, ada di rumah yang hari ini sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Baiklah, Pak Sarif tidak menyapa, coba gerakan seperti yang dilakukan Pak Sarif. Apa kabar anak-anakku? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran. Mari kita akan bersama-sama. Apa kabar anak-anakku? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran. Baik anak-anakku, masihkah kalian ingat? Di Al-Quran itu ada satu surat yang namanya tidak disebutkan dalam ayat itu. Kita kan sering mengenal surat An-Nas. Di situ ada surat, ada kata An-Nas. Berarti surat itu diambil dari kata An-Nas. Lalu di surat yang ke-113 ada juga surat Al-Falaq. Dalam surat Al-Falaq itu ada kata Al-Falaq. Ada satu surat yang kata-kata namanya itu tidak ada dalam kata ayat itu. Surat apakah? Coba berpikir, diingat-ingat. Jawabannya adalah surat yang ke-112. Surat apakah itu? Yaitu surat Al-Ikhlas. Baik, mari kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidakkah kalian temukan kata Al-Ikhlas dalam surat ini? Ternyata betul. Ini apa anak-anakku menunjukkan bahwa Al-Ikhlas itu, ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak perlu disebut-sebut. Pada kesempatan kali ini Pak Sarif ingin mengajak kalian belajar tentang apa itu ikhlas. Anak-anakku, ikhlas itu adalah suatu perbuatan, perkataan, gerak-gerik, pikiran dan lain sebagainya yang tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mencari ridho Allah, mencari kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan sebuah pernyataannya bahwa semua orang ini akan musnah kecuali orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu juga akan musnah kecuali orang yang dengan ilmunya itu mau mengamalkan. Tetapi orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan pun akan musnah. Mereka akan terkalahkan dengan orang yang berilmu, beramal, dan ikhlas. Jadi kata kuncinya, keabadian seseorang terhadap amalnya agar kelak amal itu membawa orang yang beramal itu masuk ke dalam surga, mencapai ridho Allah adalah harus ikhlas. Untuk itu anak-anakku, sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah. Yang pertama, jika amal itu diamalkan, dilaksanakan berdasarkan ilmu yang benar. Lalu kemudian amal dengan ilmu yang benar itu dilaksanakan dengan landasan ikhlas, hanya bersandar dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat rahasia, sehingga begitu rahasianya ikhlas ini, malaikat, jin, setan tidak ada yang tahu apakah seseorang itu beramal ikhlas atau tidak. Yang tahu hanyalah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang beramal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah hal yang sangat rahasia. Tetapi anak-anakku, untuk menilai apakah seseorang itu ikhlas atau tidak, ada tanda-tandanya. Misalkan satu contoh, seseorang yang beramal kemudian dia berkata, saya itu melakukan ini dengan ikhlas loh. Ini pertanda ia tidak ikhlas. Lalu yang kedua, kalau ia beramal semangat, menggebu-gebu ketika dilihat oleh orang lain, tetapi ketika di kesunyian ia tidak lagi mampu beramal, itu berarti ia tidak ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang selalu semangat, orang yang selalu berbuat baik, meskipun tidak ada honor, tidak ada gaji, tetapi ia tetap berbuat dengan penuh semangat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, pada zaman Rasulullah diriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, Rasulullah menyampaikan sebuah kisah. Ada kisah 3 orang pengelana. Saat itu 3 orang ini dengan begitu sibuk dan semangatnya berkelana. Tetapi pada sebuah perjalanannya mereka menemukan sebuah hujan yang sangat deras. Sehingga saat itu juga mereka mencari tempat berteduh. Mereka bertiga memutuskan untuk berteduh masuk ke dalam sebuah gua. Tetapi anak-anakku, karena begitu derasnya hujan yang terjadi, air yang turun dari langit itu sampai menyebabkan pintu gua itu tertutup oleh bebatuan yang teramat besar yang tidak kuat mereka angkat bertiga. Lalu pada saat itu mereka bertiga berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu saya telah berbuat dengan ikhlas memohon ridho-Mu. Saya beri minum susu kedua orang tuaku sebelum saya memberi minuman terhadap anak-anakku. Jika itu amalku yang ikhlas dan terbaik untukku, ya Allah, berilah kami pertolongan, ya Allah, agar pintu gua ini terbuka dari tutupan batu yang begitu besar ini. Ternyata apa, anak-anakku, amalan yang ikhlas ini berpengaruh. Seraya mereka berdoa seperti itu, satu orang, pintu gua itu terbuka. Tetapi apa, anak-anakku, karena batu begitu besar, gua ini baru terbuka sebagian sehingga mereka belum bisa keluar. Lalu orang yang kedua berkata, ya Allah, saya itu dulu pernah punya pikiran negatif. Saya punya saudara yang sangat cantik. Saya ingin berteman dengannya, ingin melakukan sesuatu hal. Tetapi suatu hari saat saya mengajak untuk bersenang-senang teman saudara yang cantik itu, ia dengan tegas menolaknya. Setelah berlalu beberapa hari, sang saudara gadis itu datang lagi kepada saya. Datang menangis-nangis, memohon-mohon kepada diri saya. Untuk apa? Untuk minta pertolongan. Bahwa dirinya telah mengalami kepailitan, kebangkrutan, sehingga butuh uang yang cukup banyak. Lalu ia minta tolong untuk dipinjami uang kepada saya. Saat itu saya berniat, bersyarat, jika kamu mau berteman dengan saya, mau mengikuti permintaan saya, maka kamu akan saya beri uang. Tetapi sang saudara perempuan cantik saya itu pun tetap menolak. Tidak mau saya ajak untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya sang saudara gadis yang cantik itu mengingatkan saya, hei saudaraku, takutlah engkau kepada Allah. Allah selalu melihat apa yang engkau akan perbuat. Lalu diri saya sadar betapa diriku telah melakukan kesalahan. Akhirnya sebagian uang yang saya miliki saya serahkan ke saudara gadisku yang cantik itu, lalu dibawa, dan saya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu aku pun mengadu, ya Allah, jika amalku ini adalah perbuatan yang terbaik dan terikhlas untuk mendapat ridho-Mu, ya Allah, tolonglah kami bertiga ini, bukakan pintu gua ini, agar kami bisa menyelamatkan diri dan keluar dari gua. Walhasil Allah pun mendengar dan pintu gua pun terbuka kembali. Tetapi dengan dua doa ini pun pintu gua belum terbuka dan belum bisa untuk lewat. Lalu anak-anakku, orang yang ketiga kemudian berdoa, ya Allah, sebagaimana saudara kami yang pertama dan yang kedua telah berbuat baik, aku pun telah melakukan sebuah kebaikan, ya Allah. Jika kebaikanku ini Engkau terima sebagai amal yang terbaik, maka kami mohon kepada Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Dan doa yang ketiga pun didengarkan dan dikabulkan oleh Allah atas keikhlasan orang yang ketiga ini. Orang pertama, orang kedua, ketiga, pintu gua itu terbuka. Akhirnya dengan bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, 3 orang yang terjebak dalam gua ini mengadu kepada Allah dengan perbuatan amal mereka yang dilakukan dengan ikhlas hanya menurut Allah. Mereka akhirnya ditolong oleh Allah dan pintu gua pun terbuka. Inilah anak-anakku, betapa nilai keikhlasan dalam kita berbuat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Oleh karena itu, pada sore hari ini, anak-anakku, marilah kita coba kembali agar bagaimana segala amal baik kita, marilah kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan sebuah ayat dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Pak Syarif sampaikan dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.